Berlatar pada masa kerajaan Joseon, kisah akan berfokus pada seorang pembunuh bayaran bernama Linan yang saking hebatnya ia selalu berhasil menuntaskan setiap misi yang ditugaskan kepadanya, tak pernah mengkhianati klien meskipun target selalu menawarkan bayaran lebih tinggi supaya tidak jadi dihabisi. 사람들은 모두 죽게 돼 있어. 내리노! Selesai menghabisi target, Linan merasakan nyeri dada yang tak tertahankan sehingga ia langsung pergi menemui tabib untuk mengobati sekaligus menanyakan penyakit apa yang dideritanya saat ini. 흉중에 혈도가 막혀있고 빈맥이 심하니 격한 무공을 몸뚱이가 버티지 못하는 게야. Rupanya Linan menderita penyumbatan darah membuat jantungnya berdetak lebih kencang sehingga untuk mencegah hal itu terjadi, ia tak boleh terlalu banyak bergerak agar jantungnya tetap normal, yang dengan kata lain, bela diri dan wanita adalah sesuatu yang harus Linan hindari. 조금이라도 더 오래 살고 싶으면 무공을 쓰지 마. 여자랑 하지 말고. 정하고 싶으면 좀 천천히. Si tabib yang tak memiliki obat untuk Linan memberitahu bahwa Linan hanya bisa disembuhkan oleh tanaman bernama mahwangco. Tetapi tanaman tersebut diketahui sangat langka hingga si tabib hanya memberikan obat pereda nyeri yang bisa digunakan saat benar-benar diperlukan. 급할 때 하나씩 먹게. 조심해. 많이 먹으면 심장이 터져버릴 거야. Sepulangnya Linan, si tabib kedatangan para bandit dan mendesak agar ia membocorkan penyakit yang diderita Linan. Dan setelah para bandit mengetahui penyakit itu, mereka mengirim wanita yang ditugaskan akan menggoda Linan agar jantungnya berpacu cepat hingga mereka dapat menyerangnya dengan mudah. 살수에게 무공을 쓰지 말라니 그게 말이나 되는 소리야? 이 바닥에서 그건 사형 선고나 다름없었어. Linan yang berhasil tergoda pun lantas menusuk mata si wanita setelah menyadari bersekongkol dengan para bandit itu. Dengan kondisi jantung yang sebelumnya sudah terpacu karena baru selesai berhubungan, membuatnya merasakan sakit ketika ia melakukan teknik bela diri untuk melawan para bandit yang menyerangnya. 늑대들이 달려드는 것은 어쩔 수 없는 숙명 같은 거. 그렇게 이나는 끝없이 쫓겨난 신세가 되고 말았지. 1 tahun kemudian, Linan yang sudah meninggalkan teknik bela diri kini berada di desa Ambyon dekat Gunung Jangrim. Ia datang ke sana setelah mendengar bahwa tanaman yang dicarinya tumbuh di puncak gunung tersebut. Namun saat ini, ia mendapati pedang dan tasnya telah hilang, dicuri oleh sekelompok anak kecil yang tinggal di desa itu. Di sana Linan mendapati seorang wanita bernama Seon meminta tolong karena tengah diganggu oleh para pria cabul. Meski Linan bisa menghabisi para pria itu dengan satu tendangan, ia memilih untuk tidak melawan dan membiarkan dirinya dikeroyok oleh mereka. 저 여자는 그냥 보내주게. Sebagai ungkapan terima kasih, Seon yang memiliki usaha rumah makan mengajak Linan ke rumahnya terlebih dahulu untuk menjamunya makan hingga Linan pun merasa sangat menikmati, bahkan sampai meminta porsi tambahan karena sup buatan Seon memang terkenal paling enak di desa itu. 한 그릇만 더. Setelah menghabiskan 2 porsi, Linan yang sudah kenyang lantas berterima kasih dan berjanji akan membayar makanan tersebut. Namun karena kondisinya yang tampak seperti pengemis, Seon yang merasa kasihan memutuskan untuk membiarkan Linan membayarnya dengan tenaga hingga menjadikannya pelayan untuk hari ini. Selesai melayani para pembeli, Linan diminta untuk membelah kayu bakar. Aktivitas fisik itu tentu memompa jantungnya lebih cepat sehingga penyakit yang dideritanya mulai kembali terasa. Lantas ia pun segera duduk untuk beristirahat, berharap agar rasa sakitnya segera mereda. 뭐야, 겨우 요거하고 쉬는 거야?
Pada malam itu Linan memutuskan menginap di rumah Seon. Kemudian ia membuka pembicaraan dengan anak Seon bernama Chilbok terkait buku yang sedang ia baca, yaitu Seorang Pembunuh Bayaran yang Melawan Para Penjahat. Membuat Chilbok terinspirasi hingga bercita-cita menjadi seperti tokoh dalam novel tersebut, bahkan sudah mulai mempelajari beberapa gerakan bela diri. 이거 보고 딱 정했어요. 내 길은 바로 이거다. 난 살수가 될 거예요. 나쁜 사람이 아니면 Keesokan harinya Linan menemui satu-satunya orang yang ia kenal di desa, yaitu seorang penempa pedang bernama Jeom. Saat itu Jeom mengembalikan pedang dan tas yang sebelumnya dicuri oleh anak-anak desa serta menerima tawaran untuk mencarikannya tanaman Mahwangcho. Meskipun di Gunung Jangrim merupakan tempat tinggal para bandit yang terkenal dengan kejamannya. 구해줄 수 있겠나? 어찌됐건 한번 알아는 볼게. Linan memutuskan untuk kembali ke rumah makan milik Seon dan meminta untuk bekerja di sana sementara waktu, di mana Seon yang kurang yakin dengan kemampuannya pun lantas mengetes Linan sebagai pelayan. Bahkan Chilbok ikut membantu dengan mengajarinya cara tersenyum kepada pembeli serta dilatih untuk menangkap seekor ayam. Sementara itu di dalam penjara, adik dari ketua bandit bernama Doci dan anak buahnya menerima lelucon dari seorang penjaga yang menumpahkan makanan mereka. Namun ternyata penjaga tersebut melakukannya untuk mengelabui para penjaga lain agar tidak curiga karena ia menumpahkan makanan bersamaan dengan kunci untuk digunakan oleh kedua bandit tersebut. Para pejabat desa yang dianggap tidak becus dalam memberantas perjudian dan perdagangan opium mendapat peringatan dari hakim dan langsung menghukum mereka semua, di mana kepala desa bernama Kim diminta untuk membacakan surat dari gubernur yang mengabarkan kaburnya Doci dari penjara, hingga hakim yang mendengar hal itu lantas memerintahkan untuk penjagaan lebih ketat sebelum Doci sampai ke Gunung Jangrim yang dikenal sebagai markasnya para bandit. 관찰사님의 명입니다요. 좋아. 어때? 다들 들었지? 이건 쉽잖아, 안 그래? 그냥 몽땅 동원해서 죄다 틀어막으면 되는 거야. Malam harinya hakim dikejutkan oleh seorang pria misterius yang datang untuk mengancam, di mana si pria meminta agar hakim membiarkan Doci kembali ke Gunung Jangrim, melarangnya menangkap apalagi sampai menghabisinya, dan jika peringatan tersebut dilanggar, maka anak dan istri si hakimlah yang akan menjadi taruhannya. 이제 막 걸음마를 뗀 아드님께 책임을 묻겠다. Mendapati kejadian itu, hakim menceritakan semuanya kepada Kim. Ia sangat ketakutan karena sebelumnya tak pernah mengalami ancaman seperti ini. Bahkan sosok misterius itu mengetahui segala hal tentang keluarganya, termasuk anaknya yang masih belajar berjalan, sehingga Kim mengusulkan agar membiarkan jalanan tanpa pengawasan. 의료 비상령을 내시고 길목 하나를 비우시면 어떨? 그런다고 그게 될까? 제가 고생한다고 탁주를 돌면서 소란스럽게 하면은 알아서 피해가지 않겠사옵니까요? 그래. 그러면 되겠네. Di sana terungkaplah bahwa Kim memiliki keterkaitan bisnis dengan Baek atau ketua bandit sekaligus pemasok opium di daerah itu. Saat itu Kim bercerita kepada Chun atau anak buah dari Baek tentang ia yang sebenarnya diam-diam mengancam hakim supaya Doci bisa lolos dari tangkapan penjaga, sebab Doci adalah adik dari Baek si ketua bandit. 조심해요. 만에 하나 도치가 잡히기라도 하는 날엔 거래 깨지는 걸로 끝나지 않을 거예요. Singkat cerita, Doci dan anak buahnya tiba di kedai milik Seon untuk memesan sup daging ayam, dan tak lama setelah mereka menghabiskan makanannya, Doci memanggil Chilbok agar mendekat untuk menjelaskan jika dirinya bukan orang jahat, sekaligus memberikan uang koin sebagai pembayaran makanan. Namun di saat mendekat itulah, tiba-tiba 네가 내 아빠를 죽였어. Chilbok mengatakan bahwa Doci adalah penjahat yang sudah menghabisi sang ayah, di mana ia langsung menjadi sasaran kekesalan Doci sehingga memerintahkan si anak buah untuk memotong tangan Chilbok.
tanpa menyadari jika Linan berhasil mencegah pedangnya itu sampai anak buah Doci sedikit terkejut. 뭐야? 겉본 줄 알았는데 이런 용기는 또 있는 거야? Linan yang sudah tak tahan dengan ocehan receh dari si anak buah pun langsung memotong pedangnya menggunakan pisau sehingga pedangnya hingga terbelah dan menghabisinya saat itu juga. 아 이런 씨발놈. Melihat anak buahnya sudah dibuat tak berdaya, Doci yang marah langsung mengambil pedangnya untuk memberikan Linan pelajaran. Rupanya kali ini ia salah pilih lawan karena Linan mampu menghabisinya tanpa perlu melakukan gerakan sehingga selesai menghabisi kedua bandit itu, Linan menguburkannya untuk menyembunyikan jejak. Mengingat adanya keterkaitan bisnis antara desa dengan bandit yang sudah menjadi rahasia umum, membuat siapapun yang menyenggol Doci akan berurusan dengan salah satu dari mereka. 오늘래 절대 발설하면 안 돼. 네. Hakim yang masih dilanda kecemasan terkait ancaman malam itu, kini ia khawatir jika tindakannya membantu para bandit akan terungkap dan diketahui masyarakat, hingga ia tak lagi dipercaya sebagai hakim yang baik dalam menegakkan keadilan. 개벌라 그러면 진짜 가만 안 둔다. 아유 제가 무슨 주둥이 조심해. 여부가 있겠습니까요? Karena Doci belum juga menunjukkan tanda-tanda kedatangannya, Kim memutuskan untuk berkeliling sekitar desa hingga tiba di kedai milik Seon, lalu memesan makanan dan bertanya apakah melihat sosok dengan wajah seperti pada gambar yang ia tunjukkan. Namun Seon berbohong dan menjawab dengan yakin jika ia tak pernah melihatnya. 정말 못 봤어? 못 봤습니다. 못 봤구만. 못 봤어. 근데 실보이가 안 보인다? 저 심부름 좀 보냈어요. Merasa jika Seon telah berbohong, Kim yang berpapasan dengan Chilbok langsung membawanya untuk diinterogasi, menanyakan apakah ia melihat atau mengetahui keberadaan Doci. Meski sempat diolo menggunakan uang, Chilbok tetap tidak berkata apa-apa dan bersikeras mengaku tidak mengetahui apapun tentang pria tersebut. 꼬마야, 잘 생각해봐. 너 말만 잘하면 돈도 받을 수 있어. Akhirnya Doci dan anak buahnya itu ditemukan oleh salah satu pejabat dengan kondisi sudah mati dan terkubur, di mana Kim yang melihat bekas tikaman di leher mereka dengan pisau dapur mulai mencurigai adanya sosok pembunuh yang lebih hebat tinggal di desa ini. 아 지금 뭐 하시는 겁니까? 그럼 도망가기 전에 빨리 잡아야죠. 야, 이걸 뭐 하고 있어? 빨리 안 움직여 이 새끼들아. Mendapati hal itu, Kim menemui Jeom untuk menanyakan seseorang dengan kemampuan bela diri yang luar biasa di desa ini, di mana Jeom yang enggan memberitahunya pun memilih bertarung dengan ajudan bernama Dagi, bahkan harus kehilangan tangan kirinya, hingga ia mengatakan jika Linan yang terkenal merupakan seorang pembunuh bayarin adalah pelayan yang bekerja di kedai milik Seon. Akhirnya Kim bersama jajarannya mendatangi kedai Seon untuk menemui Linan, meminta untuk berbicara dan membuat kesepakatan agar Linan menghabisi Baek yang kemungkinan besar akan membalaskan dendam atas kematian sang adik, dan jika gagal, Chilbok yang saat ini telah dicurik akan menjadi taruhannya, serta berjanji akan memberikan tanaman Mahuangco sebagai bonus. 어린애 목숨 정도 가지고 이난하고 거래할 수는 없지. 마왕조를 구해주면 되려나? Saat akan berangkat, Linan menemui Jeom untuk mengetahui keterkaitan antara Kim dengan Baek. Rupanya Kim adalah seorang pejabat penyebab masyarakat terlilit hutang karena kecanduan opium, sementara Baek adalah ketua bandit yang menjadi pemasok opiumnya sampai saat ini. Dan atas kematian Doci, Kim mengkhawatirkan Baek akan mengancam bisnisnya sehingga memilih untuk menghabisinya. Namun Jeom yang sudah hafal dengan kelicikan Kim pun meragukan bahwa Kim akan menepati janjinya itu kepada Linan. 끌려다니던 차에 이번 일이 터지니까 아예 상체의 질서를 바꾸려는 거야. 그가 약속을 지킬 거라고 생각해?
어기면 베어버리면 그만이야. Dengan bermodalkan peta, akhirnya Linan menemukan markas para bandit itu. Dengan skill bela diri yang sudah terlatih, ia dengan mudahnya menghabisi para penjaga satu persatu hingga sampai ke kamar targetnya yang sedang tertidur bersama para wanita simpanannya. Menyadari ada orang asing yang memasuki kamar, baik yang memiliki hodam rawa rontek lantas menghampiri Linan tanpa rasa takut. Rupanya ia memang kebal meskipun Linan menusuk perutnya dengan pedang. Bahkan baik mengambil kembali pedang tersebut dari perutnya seolah tak merasakan rasa sakit dan... Rupanya kelemahan baik terletak pada bagian kaki, di mana Linan yang berhasil melukai tumit baik menggunakan pecahan beling membuatnya tak dapat berdiri, hingga memberikan kesempatan untuk Linan menebas leher baik sampai akhirnya tewas saat itu juga. Di perjalanan pulang, Linan dihadapkan dengan para anggota bandit yang ingin membalaskan dendam atas kematian ketua mereka. Namun ternyata para bandit tersebut diperintah oleh Chun atas saran dari Kim yang menyebutkan bahwa Linan lemah dan memiliki penyakit mematikan. Sehingga jika Chun memanggil semua anak buahnya untuk menghabisi Linan, ia akan segera menjadi ketua bandit baru di hutan itu. 두목을 죽인 놈을 그냥 보내줄 거야? 여럿이 한꺼번에 공격을 하는 것이. Melihat keberadaan Kim di belakang para bandit itu membuat Linan membabi buta tanpa rasa takut sedikit pun karena merasa dikhianati. Baginya rasa takut hanya akan membuatnya lemah dan tak berdaya hingga satu persatu dari mereka berhasil dihabisi tanpa ampun sampai membuat jantung Linan mencapai batasnya dan... Disinilah Linan sekarang, terikat tali hingga tak bisa berbuat apa-apa. Lalu muncul seorang pria yang diperintahkan untuk memotong tumit Linan. Namun meski dalam kondisi seperti itu, Linan mampu menghabisi pria itu dengan menggigit leher si pria menggunakan giginya sehingga... Melihat hal itu, Daji merasa tertantang untuk adu kemampuan bela diri dengan Linan. Lantas Daji memberikan kunci agar Linan dapat membuka tali. Sehingga Linan yang belum sepenuhnya pulih pun terpaksa menerima ajakan Daji dan... 뭐 하는 거야? 피하기만 할 거야? Agar jantungnya tidak berpacu lebih cepat, Linan memilih untuk terus mundur dan menghindari serangan Dagi tanpa membalas. Sampai ketika Dagi mencoba mendekat untuk menusuknya, tiba-tiba... Setelah berhasil menghabisi Dagi, Linan membuka pintu gudang tempat Cilbok dikurung. Namun ia mendapati Cilbok sudah dalam kondisi meninggal. Dengan berat hati, ia pun membawanya ke rumah Seon yang sudah menunggunya sedari tadi. Seon membuka tabungan yang awalnya disiapkan untuk masa depan sang anak. Kini ia memutuskan untuk memberikan seluruh uang itu kepada Linan sebagai pembayaran supaya Linan menghabisi semua orang yang terlibat dalam kematian sang anak.
이거 다 줄 테니까 사람 좀 죽여줘. 우리 칠복이 저렇게 만든 놈, 칠복이 죽음과 관련된 놈들 모두 다 하나도 남김없이 다 죽여줘. Keesokan harinya Kim bersama wanita yang sebelumnya menggoda Linan di awal film datang untuk menjemput Linan. Namun mereka malah dibuat terkejut tatkala mendapati daging yang sudah dihabisi serta Linan yang sudah menghilang entah kemana. Di sana si wanita dijamu dengan baik oleh Kim dan di tengah perbincangan mereka, salah satu pejabat datang melaporkan bahwa Chun menyerang kantor pemerintah dengan membawa semua anggota bandit dari dalam hutan, di mana Kim yang saat ini sedang bersama si wanita ahli bela diri tak sedikit pun merasa takut karena tahu si wanita itu akan membantunya. 자네가 좀 도와주겠는가? 의뢰하신 거라면 받아들이겠습니다. 역시. Merasa ingin menguasai seluruh wilayah desa, Chun si ketua bandit baru sudah siap dengan semua anggota untuk menghabisi para pejabat. Namun setelah sampai di gerbang kantor, ia memilih untuk tidak membuka dan akan menunggu sampai dibukakan dari dalam, meskipun harus memakan waktu yang cukup lama. 당장 문을 열어라! 안 그러면 부셔버리겠다! Para bandit yang mulai bosan menunggu instruksi menyerang bahkan sampai sudah terlihat duduk, menyarankan agar Chun langsung membukakan gerbangnya saja. Dan tak lama dari itu, muncul Linan yang akan memasuki kantor pejabat menghabisi siapapun yang menghalanginya. Sampai kericuhan itu membuat orang-orang di dalam keheranan dan segera membukakan gerbangnya untuk melihat apa yang terjadi. Linan memasuki halaman kantor sambil minum obat kuat terlebih dahulu. Rupanya ia sepakat hanya dibayar 1 koin atas permintaan Seon untuk menghabisi semua orang yang terlibat dalam kematian Chilbok. Dengan amarah membabi buta, ia menghadapi puluhan penjaga di sana dan... Para prajurit dibuat ketakutan melihat kemampuan Linan yang seolah tiada batasnya, hingga si wanita turun tangan dan menggunakan kekuatan matanya untuk menghipnotis, hingga ia berhasil membangkitkan orang-orang yang sudah pingsan, memberikannya kekuatan baru untuk menghadapi Linan. Dengan kondisi yang semakin lemah, Linan menjadi sangat kewalahan karena harus menghadapi semua orang, sampai akhirnya ia harus terjatuh tak berdaya di hadapan si wanita dan memberikannya kesempatan untuk menusuk perut Linan, tetapi... Semua orang yang tersisa merasa ketakutan oleh Linan yang tak berniat membiarkan satu orang pun selamat. Sampai Kim pun mencoba kabur namun berhasil dicegat oleh Seon dari arah lain hingga ia langsung menghabisinya tanpa ampun. Malam itu puluhan orang tewas sementara Linan dibawa oleh Seon dan Jeom untuk menjalani perawatan secara tradisional. Dan setelah kejadian itu, desa tersebut terbebas dari para bandit yang sebelumnya bersembunyi dalam hutan, sekaligus perdagangan opium yang membuat para warga terbebas dari kecanduan. 내 동 재밌다가 이거 아주 뒤끝이 찝찝하고만. 어쩌겠어. 일이 그렇게 되어버린 걸. Singkat cerita, Kim yang rupanya belum mati mendatangi Jeom untuk menanyakan keberadaan Linan saat ini, di mana Jeom yang tak punya pilihan lain selain memberitahukannya pun akhirnya mengantarkan Kim dan para prajurit terlatihnya ke tempat tinggal Linan. Namun sesampainya di sana, mereka malah mendapati sebuah boneka jerami.
Kim yang merasa dipermainkan dikejutkan oleh Linan yang sudah berada di belakangnya dalam kondisi sehat karena warga berhasil menemukan tanaman Mahwangco tanpa banyak bercocot-cocot di awal. Linan pun langsung menghabisi target terakhirnya itu sehingga tamat ending yang sangat membagongkan.